Di tempat ini, ratusan ton sampah dari berbagai wilayah Garut dikumpulkan setiap hari. Tapi, berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu apa yang terjadi setelah sampah dibuang? Kegiatan ini kami lakukan sebagai bagian dari tugas investigasi lapangan untuk melihat secara langsung proses pengolahan sampah di TPA Pasir Bajing. Kami ingin tahu bagaimana sampah ditangani, seperti apa dampaknya terhadap lingkungan, dan juga bagaimana masyarakat bisa ikut terlibat. Karena keterbatasan waktu dan situasi, kami tidak dapat masuk ke dalam area inti TPA dan juga tidak sempat mewawancarai Kepala UPT karena sedang berhalangan. Namun, kami tetap melakukan pengamatan di area luar dan juga sempat berbincang dengan beberapa pemulung serta karyawan yang bekerja di sana. Kami juga melakukan beberapa wawancara terhadap para karyawan, khususnya yang disebut sebagai pemulung pada saat itu, di mana mereka merupakan orang-orang yang berinteraksi secara langsung dengan pengolahan, pemilahan, dan juga pembawaan sampah dari masyarakat kemudian sampai ke TPA ini. Puluhan tahun, udah puluhan tahun di sini menon saprakna ya we cen sampah ka dia gitu KTPA dimulai di awal ya akhir ayeuna. Menurut Pak, tugas utama Bapak di sini apa aja, Pak? Mulung we kieu mulung rongsok seperti aqua botol, aqua gelas, segala macam gitu. Terus jenis sampah apa yang paling Bapak sering temui di sini? Sampah segala macam sampah ada gitu. Cuma nggak semua dia ambil gitu, dipilih aja. Sebelum Bapak kerja di sini ada gak pelatihan khusus dari TPA gitu? Pak nggak ada. Jadi langsung kerja gitu, Pak? Iya. Kondisi keamanan sama kesehatan selama bekerja di sini gimana, Pak? Nggak ada diperdulikan di sini. Rek sakit, rek apa, nggak ada jaminan. Terus apakah Bapak dapat perlindungan seperti alat kerja atau apa gitu buat melindungi? Enggak. Oh, enggak. Ya kalau begitu makasih Pak atas waktunya ya, Pak. Iya. Aman. Kami juga melakukan satu wawancara tambahan di mana memiliki tujuan yaitu untuk lebih memastikan ketepatan antara data yang telah kami terima dengan narasumber pertama, apakah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak. Sudah berapa lokasi? Kalau misalkan tugas utama Bapak di sini apa yang ada? Ya nyari barang bekas. Nah, Buat diolah lagi gitu, ya Pak. buat dijual gitu. Pak, kalau misalkan jenis sampah apa yang paling sering Bapak Botol bekas aqua gelas, gitu. Terus ale-ale, karung, berarti banyaknya kayak bahan plastik gitu ya ya? bahan plastik. Iya. Apakah ada pelatihan khusus bagi Bapak kalau misalkan pertama kali kerja di sini gitu? Latihan di mana? Pelatihan khusus kayak Oh, harus gimana aja? enggak ada. Berarti semuanya langsung kerja di sini aja? Ya bebas di mah gitu. Bebas. Kayak agak ada rekrut karyawan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kondisi keamanan dan kesehatan Bapak selama bekerja di sini gimana? Ya alhamdulillah sehat, alhamdulillah sepanjang di sini. Semoga sampai nanti aja ya Pak. Ya. Apakah Bapak mendapatkan perlindungan seperti alat keselamatan kerja gitu pas awal masuk? Oh, nggak ada. Oh, kayak dari masing-masing aja gitu Ya, ya? masing-masing aja. Ya. Menurut Bapak ya mengenai dampak positif dan negatif dari keberadaan TPA
TPA di lingkungan sekitar gimana Pak? Di sini ya aman-aman aja gitu. Paling-paling kalau cuaca hujan ya ke kampung bau lah gitu ya. Apalagi kalau ke tebak angin gitu. Iya. Apalagi cuaca sekarang Ya agak kayak cuaca datar. hujan gitu dampaknya. Gini ya Pak, maaf, terdapat beberapa warga ya, kalau misalkan yang terganggu seperti karena bau atau polusi yang dihasilkan. Gimana tanggapan Bapak mengenai respon mereka? Ya habis gimana gitu kalau habis sampah kalau musim hujan ya pasti bau lah, bau gitu. Nah, namanya juga sampah gitu. Tapi paling masyarakat itu jangan kalau bau nggak bisa hujan apalagi dan Bisa mengolah masing-masing, Iya. jadi bisa kita Pak paling segitu aja ya Pak. Iya, iya. Terima kasih ya Siap, Pak, siap. maaf ganggu. Iya ya nggak apa-apa ya. Data antara narasumber pertama dan juga kedua memiliki kesamaan, di mana untuk bagian penting dari hasil wawancara tersebut diantaranya yang pertama yaitu tidak ada pelatihan apapun. Yang kedua itu tidak ada jaminan atas kesehatan dan keselamatan. Ketiga bekerja secara bebas, dan yang keempat pemilahan secara manual. Sehingga untuk sisanya langsung ditimbun di area landfill. Proses pengolahan masih bersifat sederhana dan juga belum ditunjang oleh teknologi modern. Apa itu sanitary landfill? Sanitary landfill adalah metode modern untuk membuang sampah dengan cara ditimbun di dalam tanah secara sistematis dan terkontrol. Sampah ditimbun dalam tanah setiap hari untuk mencegah bau, meminimalkan hama, dan mencegah pencemaran air dan udara. Sistem ini juga dilengkapi dengan instalasi pengolahan air lindi dan gas metana yang muncul dari pembusukan. Meskipun lebih aman daripada pembuangan terbuka, tetapi sanitary landfill tetap membutuhkan lahan yang luas dan pemeliharaan jangka panjang. Sampah pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan di TPA ini diolah untuk maggot. Sementara itu sampah anorganik seperti plastik, kaleng bisa didaur ulang dan juga dijual di bank sampah induk atau BSI. Sayangnya tidak semua sampah melalui proses ini, banyak yang langsung berakhir ditumpukan tanpa sempat diolah. Dari apa yang kami lihat di lapangan, kami juga belajar tentang pentingnya mengenali jenis-jenis sampah. Kegiatan ini membuat kami sadar bahwa pengelolaan sampah itu bukan hanya soal buang dan beres. Di balik tumpukan sampah itu ada proses, ada dampak, dan juga ada tanggung jawab. Kami menyimpulkan bahwa TPA Pasir Banjing sangat penting bagi Garut, tapi pengelolaannya masih perlu ditingkatkan, baik dari fasilitas, sistem, maupun kesadaran warganya. Bukan sampahnya yang salah, tapi cara kita memperlakukannya. Perubahan tidak bisa terjadi hanya dari satu pihak. Pengelola TPA perlu fasilitas yang lebih baik. Pemerintah perlu turun tangan melalui kebijakan dan juga edukasi. Dan juga masyarakat harus ikut bertanggung jawab dengan kebiasaan kecil seperti memilah sampah.